Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Naryanti, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang sejarah kebudayaan Islam kelas 7 untuk memenuhi praktek pengalaman lapangan di MTSN 6 Banjar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu lagi di pertemuan kali ini pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proses hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi strategi yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah itu ialah membangun masjid. Mengapa demikian? Karena pada saat itu masjid merupakan tempat utama dalam melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Selain itu, masjid juga sebagai pusat pendidikan, musyawarah, dan pengadilan. Jadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, masjid ini banyak fungsinya. Selain sebagai sarana ibadah, masjid juga digunakan sebagai sarana pendidikan, musyawarah, dan pengadilan. Kalian bisa lihat pada gambar di samping ini adalah Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Madinah. Strategi yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Muhajirin adalah orang yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sedangkan kaum Ansar adalah orang Madinah yang menyambut kedatangan kaum Muhajirin. Meskipun berbeda suku, mereka harus menjalin persaudaraan dengan kuat. Tujuan Rasulullah SAW mengambil langkah ini untuk menghilangkan konsep persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab menjadi persaudaraan yang berdasarkan atas agama Islam. Jadi walaupun kita berbeda-beda suku, nasab, dan keturunan, asalkan kita sama-sama Islam, kita itu adalah bersaudara. Strategi yang ketiga ialah membuat kesepakatan antara Muslim dan non-Muslim. Tujuannya agar tercipta kerukunan antara umat Muslim dan non-Muslim. Hasil kesepakatan ini dinamakan dengan Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah yang pertama adalah setiap golongan memiliki hak pribadi, keagamaan, dan politik. Jadi, setiap golongan itu memiliki hak individunya masing-masing dalam hal keagamaan dan politik. Yang kedua, setiap individu Madinah mempunyai jaminan kebebasan beragama. Di sini, jadi tidak ada larangan untuk sholat bagi yang beragama Islam, dan umat Yahudi ingin melaksanakan ibadah ala Yahudi, itu tidak dilarang oleh umat Islam. Yang ketiga, seluruh penduduk Madinah yang terdiri atas kaum muslimin, kaum Yahudi, dan orang-orang Arab yang belum masuk Islam, sesama mereka hendaknya saling membantu dalam bidang moral dan material. Jadi di sini Rasulullah mengajarkan untuk sama-sama merawat kota Madinah, karena Madinah adalah milik bersama. Yang keempat, Rasulullah SAW adalah pemimpin seluruh penduduk Madinah. Segala perkara dan perselisihan besar yang terjadi di Madinah harus diajukan kepada Rasulullah SAW untuk diadili sebagai mestinya. Di sini Rasulullah mempunyai dua kedudukan, yaitu pemimpin agama dan pemimpin negara. Selanjutnya, strategi yang keempat yaitu membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Dengan masuknya Islam di Madinah, diperlukan sistem pemerintahan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Hadis, dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Jadi Rasulullah membangun peraturan-peraturan yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah itu ada 4. Yang pertama, membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. Yang ketiga, membuat kesepakatan antara Muslim dan non-Muslim. Dan yang terakhir, yang keempat, membuat aturan-aturan baru di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini.
Tetap semangat dalam belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, salah hilap Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.